Subhanahu wa taala terkait dengan amal ini. Saya akan sampaikan sebuah hadis rawahu Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad Imam Al-Bazzar. Ya, hadis ini dinilai hasan sahih oleh Syekh Albani. Bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fil qabri." 7 amalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus menerus mengalir kebaikan-kebaikannya, kemudian si orangnya telah wafat, telah berada di alam kubur. Jadi 7 amalan ini merupakan penjelasan dari hadis-hadis yang lain, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang amal-amal anak Adam. Ya, jika anak Adam wafat, meninggal dunia, terputus semua amal-amalnya kecuali 3. Ya kan? 1, apa tuh? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. 3, anak yang saleh. Ya, itu 3 itu ya. Nah, hadis yang akan disampaikan ini itu lebih detail lagi dari itu. Ya, atau penjabaran yang lebih banyak dari hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Apa 7 itu? Yang pertama adalah man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Ini yang pertama. Man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud ilmu agama, ada yang mengatakan ilmu yang bermanfaat. Saya lebih condong kepada ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Karena hadis yang 3 tadi kan al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka mulai hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu, skill, kelebihan, jangan sampai kita wafat meninggal dunia itu belum diwariskan. Kasih yang punya ilmu. Ya. Nah, kemudian lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang punya anak masih kecil, yang punya cucu masih kecil, belum bisa ngaji, belum bisa sholat. Kalau saran saya, jangan sampai anak itu tahu bacaan sholat, tahu surah Al-Fatihah dari orang lain selain orang tua atau kakek neneknya. Jangan Pak. Ini amal utama akan mengalir terus-menerus. Dia sholat, subhanallah, memang orang tua Pak tetap dapat kebaikan-kebaikannya. Tapi ketika dia tahu bacaan itu karena dari ayah ibunya langsung, dari kakek neneknya langsung, beda ceritanya. Beda Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa dia sekolah di sekolah Islam, sekolah di IT, masuk ke pesantren, boleh silakan. Tapi untuk yang satu ini, karena ini amal yang sungguh luar biasa, sholat itu puncaknya amal-amal. Ya, dan dia kerjakan suatu, tahu bacaan itu dari ayah ibunya, dari kakek neneknya, subhanallah, luar biasa. Ya, lafal bismillahirrahmanirrahim, tahu dia ajar.
Ayo nak, Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari dia hafal itu. Tapi itu hafal dari orang tuanya, hafal dari kakek neneknya. Subhanallah, luar biasa. Ya, ajarkan itu. Ya, yang punya itu ilmu-ilmu ya. Kemudian lagi ilmu-ilmu yang lain juga sama. Yang ada manfaatnya itu jangan ditantang. Termasuk ilmu tukang segala macam itu wariskan sebelum kita wafat meninggal dunia. Ya, karena ini tahun baru nih, tahun baru 2026. Yang haul kemarin yang ke-40 orang tuanya, entar lagi yang ke-41. Ya, yang umurnya kemarin 56, 52, sekarang dan lagi itu 53, 57. Ya, waktu itu cepat luar biasa. Ya, enggak terasa waktu cepat. Ya, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu, ajarkan ilmu. Ya. Dan ilmu itu enggak mesti harus ilmu yang bersifat sains, kemampuan intelektual, pengetahuan, tidak juga. Ya, termasuk sifatnya nasihat-nasihat. Ya, kita ada kata-kata yang kita ingat terus, penting ini kata-kata ini, sampai kata berulang-ulang. Ya, coba guru kita zaman dulu atau bapak kita telah wafat meninggal dunia, tapi dia punya kata-kata yang itu sering dia ulang-ulang, kita ingat. Sering dia ulang-ulang, katanya begini. Sampai kita kalau ngomong kata bapak saya dulu, kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena itu berulang-ulang sama dia, diucapkan berulang-ulang. Juga sama juga ilmu kita ini, kita harus sampaikan berulang-ulang. Kita ada satu kata yang memang kita petik betul itu, ulang-ulang. Pagi hari ini pas kumpul, anak-anak kumpul tuh, saya bercanda mau makan apa tuh. Kalau pesan saya sama kamu orang, sampaikan. Hari itu teringat mereka itu biasa-biasa aja. Nanti kumpul lagi, sampaikan lagi. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulang lagi lah sekarang sama kamu orang. Ulang lagi. Ya, ketemu lagi nanti, sampaikan lagi itu. Nanti kita wafat meninggal dunia, anak kita tuh maaf ya, bergelimang, melenceng hidupnya itu, merenung dia. Kata bapak saya dulu, ingat dia, kenapa? Berulang. Ya, sama dengan bapak ibu kita telah wafat meninggal dunia hari ini umpamanya, kita kata-kata itu kita ingat berulang-ulang. Jadi ada kata-kata kunci yang memang harus sering kita ulang-ulang untuk bisa kita diamalkan itu. Ya, diulang. Ya, itu satu. Man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu, maka ilmu itu mengalir kebaikannya ketika si hamba ini berada di alam kubur, dia telah wafat meninggal dunia. Satu. Yang kedua, au ajra nafran, yang kedua, atau orang-orang yang mengalirkan air sungai, ya. Di kampung kita zaman dulu kan biasa gitu. Jadi itu sawah itu, orang-orang buat sawah itu nggak ada airnya itu. Akhirnya dia dari sungai itu dia alirkan itu, cangkulnya dalam-dalam tuh, bikin dia. Ini luar biasa, gali benar tuh. Sampai air itu nyampe akhirnya air. Ya, jadi api lapai bahasa ibaratnya. Ini wat hilian, wat lapai sebenarnya ya. Di hilian balam. Ya, selokan kecil terus. Ya, di kampung saya itu sawah itu. Cerita kakek saya dulu susahnya kita tidak dikasih sama dia tuh airnya. Akhirnya 4 bulan saya gali itu tuh batu. Sekarang di bukit itu batu semua. Itu dia ungkap cerita itu, teringat kita, masya Allah, alangkah susahnya buat air itu bisa sampai. Ya, nah ya, jadi itu termasuk amal-amal yang jariyah, ya, mengalir terus-menerus kebaikan-kebaikannya.
Ya, karena kehidupan kita ini panjang. Kita amal-amal begini ini penting. Sholat itu kita sholat pagi, sore, siang, malam, wafat kita tak selesai, pahala itu selesai. Berapa kalkulasi pahala lumayan? 4.000 tak selesai. Selesai itu, nggak ada lagi itu. Tapi ketika amal yang begini nih dihitung dia tuh cuman 300, tapi netes terus ini terus panjang ya. Ya, kenapa ini penting dipersiapkan? Itu pernah saya sampaikan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Dzar Al-Ghifari, wa Abu Dzar jaddidis safina fa inal bahra amiq. Baguskan perahumu wahai Abu Dzar, sesungguhnya jalan di lautan itu sangat dalam. Kemudian wa khudhiz zad kamilan fa innas safar ba'id. Wahai Abu Dzar, ambil bekalmu yang banyak, sesungguhnya jalan yang akan kau tempuh ke depan itu sangat jauh. Wa khaffifil himla, kemudian ringankan beban-bebanmu, kurangi dosa-dosamu. Fa innal aqabah ka'ud, jalan itu sangat terjal ke depan itu. Kemudian lagi kata beliau, wa akhlisil amal fa innan naqid basir. Ikhlaskan amal-amal wahai Abu Dzar, jangan ada yang nyangkut itu. Ikhlaskan amal-amalmu, sungguh yang maha peneliti Allah Ta'ala itu maha melihat. Ya, jadi itulah perjalanan yang akan kita lewati. Ya, maka yang kedua ini au ajra nahran, dia mengalirkan sungai untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan. Kemudian yang ketiga au hafara bi'ran, atau orang-orang yang menggali sumur. Hampir sama dua sama tiga ini untuk kehidupan air. Ya, dulu ada masa itu susah benar air. Susah air. Nah, yang dari dulu lama itu, ingat saya itu yang di jalan pagar alam itu terus keluar itu keluar ke arah MBK itu. Di situ tuh dari dulu itu ada yang pasang keran depan masjid itu. Iya. Iya, Hali Hanafiah. Pasang keran. Enggak tahu dari mana-mana orang mengambil air. Wih, luar biasa, senang betul. Senang betul, luar biasa. Itu amal luar biasa. Saya pernah merasakan Pak susah air. Saya pernah beberapa tahun itu kontrak dulu di perumahan Antasari Permai. Ya, dekat Puskut ya. Susah air gunung. Jadi kita itu nggak ada air. Sumur waktu zaman sedis itu nggak bisa, Pak, nggak dapat air sumur. Jadi tiap-tiap rumah itu, kos-kosan tiap-tiap rumah itu di ruang tamu itu bikin lubang 1 meter tuh lebih, ada yang 2 meter, 1,5 meter, lubang dalam tuh 2 meter 3 meter ke dalam itu untuk nyimpan air. Kalau hujan itu turun itu, masya Allah, kayak di surga kita itu. Woi, luar biasa Pak, ember keluar semua, sampai gayung-gayung itu keluar semua komplek itu. Kalau sudah air hujan turun itu deras itu, masya Allah ya, itu angkut isi lagi, luar biasa ya. Kalau beli air itu waktu itu 60.000 1 tangki itu, mesennya lama. Air pump lama mesennya. Karena diantar air udah habis luar biasa ya. Maka yang kedua ketiga ini dia mengalirkan sungai, atau kemudian dia hafara bi'ran, menggali sumur, kemudian airnya itu berbagi kepada sesama. Subhanallah, luar biasa. Yang luar biasa. Karena masa-masa kemarau waktu itu tuh ya, termasuk di masjid pun enggak semua masjid menerima ambil air ternyata. Ya, ada masjid yang memang murah, silakan ambil, ada begitu Pak. Ada yang masjid itu memang enggak bisa, karena memang air juga dikit di situ. Ya.
Jadi ini termasuk amal-amal jariyah, ya, amal-amal jariyah yang subhanallah kebaikannya luar biasa, ya. Ya, maka teman-teman sekalian itu apa namanya, di depan ini dipasang keran-keran itu, ya, itu bagian dari amal-amal. Bagian dari amal. Biarkan orang mau ngambil itu, biarkan ngambil air, ambil air penting, ambil air, ya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga al-gharasa nakhlan, atau yang ketiga itu orang-orang yang menanam pohon kurma. Menanam pohon. Ya, menanam pohon kurma itu bukan untuk dia, bukan untuk anak-anak generasi. Orang tua kita dulu sudah umur sekian, dia nanam pohon kelapa, nanam mangga, siapa yang mau makan? Anak-anaknya. Dia nggak mungkin lagi bakar-bakar. Ya, ini penting. Maka ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis Rasul bersabda, andaikan andaikan dunia ini sudah mau kiamat, dunia ini sudah mau kiamat, tapi engkau ada kesempatan untuk menanam pohon dan pohon bisa tegak berdiri, lakukanlah. Ya, artinya apa? Ini sebuah amal yang luar biasa. Amal yang luar biasa. Ya, dia menanam pohon kurma. Kalau tempat kita, dia pohon-pohon yang lain lah, yang ketika kita wafat meninggal dunia itu luar biasa. Di kebun saya di kampung itu ada nangka. Nangka itu enak betul, dan itu enggak putus-putus itu buahnya, nangka itu. Ya, jadi kata mbak saya itu, saya dah pesan, ada sampai ke jamaah abang jemaah dapat ada hati tua-tua pohon-pohon yang tebang-tebang, silahkan. Kamu benar-benar bagusin lagi, silahkan. Cuma satu pesan saya, tolong pohon nangka yang satu itu jangan ditebang. Kalau kamu orang mau ambil buahnya, ambil. Kalau enggak, biarin aja, nanti ada orang yang ambil. Itu pesannya. Ya, dan dia yang nanam itu dia. Ya, artinya adalah itu termasuk amal-amal. Ya, yang nanam pohon itu ada buahnya terus menerus, dia wafat meninggal dunia, dia anak kemudian terus ambil buahnya itu, subhanallah, luar biasa, ya. Apalagi di kota, ya, ya, dia pernah nggak kebayang kalau kita naik motor lewat bebas hujan deras, nggak ada tempat mampir, yang basah kuyup itulah sini, ya. Tapi kalau tempat-tempat yang lain itu masih enak tuh, ada ember-emberan, luar biasa orang mampir. Berbahagialah orang-orang yang punya rumah, punya tempat, itu ada tempat berteduhnya, orang-orang itu berteduh, nggak basah, bertahan. Ya, suatu amal. Jangan benci, kalau yang begini, jangan orang itu benci, kan? Woi, kan di situ nggak boleh di situ. Ada juga yang begitu, Pak. Ya. Sama dengan ada sebuah rumah makan, dua rumah makan, yang satu. Kita mau makan, tetap berhenti sampai di sini. Rumah makan ini nih, lihat kayaknya nggak enak, ini enak di sebelah makannya. Ya, kita pindah ke sebelah, datang tugas bapak makan di mana? Di sini, bukan di sini, pindah di situ baru di sini, Pak. Ada juga, dia sendiri, ada begitu tuh. Nah, makan di situ parkirnya. Enak aja makan di sini, mau situ parkir enggak, ya. Ada yang begitu, ya. Ya, jadi al-gharasa nakhlan, orang-orang yang kemudian menanam pohon kurma, menanam pohon, ya, kemudian dia wafat meninggal dunia, terus menerus diambil kebaikan-kebaikan yang dari pohon itu, maka itu pun amal-amal yang luar biasa. Dan ini termasuk yang disebutkan oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya au bana masjidan, atau orang-orang yang membangun masjid. Ya, membangun masjid. Maknanya ada dua. Yang membangun kamilan, membangun yang sempurna, au ghairu kamilin, atau yang enggak sempurna. Membangun yang sempurna itu, nah, kayak masjid-masjid wakaf tuh. Masjid-masjid wakaf dari Arab Saudi, dari mana tuh bangun. Ini atas nama si ini bangun. Nah, bangunkan.
Itu amal yang subhanallah luar biasa. Luar biasa. Ya. Atau membangunnya itu ghairi kamil, enggak sempurna. Contoh, dia nyumbang semen lah situ. Nyumbang apal di situ, nyumbang. Itu juga termasuk, ya, termasuk amal-amal yang luar biasa. Kemudian dia nyumbang kusen, bagus kusennya itu. Ternyata sekian puluh tahun kemudian dirombaklah masjid itu, gantilah kusennya, kusen kayu diganti kusen yang model-model begini. Akhirnya bertanyalah dia, waduh, putus dong amal jariah. Tidak putus amal jariah. Kenapa? Karena tidak akan bisa tegak kusen yang begini-begini kalau sebelumnya itu ada yang dipasang di sini. Terus menerus mengalir kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi aubana masjid dan bangun masjid. Ya, itu amal-amal yang subhanallah luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kapan setiap orang sholat, yang sholat dapat pahala sekian karena berjamaah sekian, kekhusyuannya sekian, itu semua mengalir kepada orang-orang yang telah berinfak bersedekah di situ. Ya. Kemudian berikutnya awaratha mushafan, atau orang-orang yang mewariskan mushaf. Ya. Maka ada kawan-kawan kita yang kalau dia ke Mekah itu pesan, ya, kasih uang sekian, tolong belikan Al-Quran, kemudian wakafkan di sana. Yang ada yang beli Quran wakaf diam-diam, ya. Ada yang langsung ditaruh di masjid, Quran yang dilihat di masjid itu, oh begini model-modelnya, sama begini beli dia, lalu kemudian taruh di masjid. Ada yang begitu. Ada yang langsung sekarang mengumpulkan sekian, kemudian ketemulah dengan petugas dengan resmi, ini saya wakafkan untuk masjid ini, wakafkan untuk masjid. Ya. Karena di Mekah itu ternyata ada dua. Ada orang-orang yang berwakaf itu Quran taruh di masjid. Yang kedua, karena Quran itu banyak, ada juga orang yang cari kenang-kenangan dari masjid. Lihatnya banyak Quran sini. Ya, kayaknya jadilah satu dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Ya, ini ceritanya kenang-kenangan nanti dibawa pulang ke rumah. Ya, yakin percaya dia itu kalau itu dibawa ke rumah, dibaca terus-menerus juga kan sampai kepada orang-orang yang nyumbang dari situ. Dibawalah pulang. Ya. Yang kedua ini kalau dia terlalu banyak bahaya juga. Ya, walaupun sana ngambil bukan hak ataupun begitu juga. Ya, bukan hak ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah taraka waladan salihan yaghfiru lahu ba'da mautih. Atau yang ketujuh adalah dia meninggalkan, ya, taraka meninggalkan, dia meninggalkan anak-anak yang saleh yang setelah dia wafat meninggal dunia, anak-anak itu mendoakan diri. Ya, maka ini juga sama termasuk amal-amal yang yajri ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Itu termasuk amal-amal yang mengalir kebaikan-kebaikannya walaupun dia telah wafat meninggal dunia.